Dan salah satu yang menjadikan bulan Sya'ban itu mulia, salah satunya yang pertama karena pada bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat perintah tentang membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Karenanya pada bulan Sya'ban itu salah satu amalan yang sangat mulia, yaitu memperbanyak membaca sholawat, karena perintah sholawat itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Dan juga termasuk yang menjadikan bulan Sya'ban ini mulia karena di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang begitu sangat mulia. Allah mengampuni banyak dari hamba-hambanya, dan bahkan dalam satu hadis disebutkan innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'i dunya wa yaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalb. Allah pada malam nisfu Sya'ban mengampuni semua hamba-hambanya lebih banyak daripada bilangan rambut dari kambingnya suku Kaleb. Di Arab itu ada suku yang sangat besar yang punya kambing yang sangat banyak. Allah mengampuni pada malam nisfu Sya'ban lebih daripada bilangan rambut yang dimiliki suku Kaleb dari kambing-kambingnya. Untuk menghitung satu kambing saja mungkin kita tidak bisa berapa jumlah bulunya, berapa jumlah rambutnya. Nah, Allah pada malam nisfu Sya'ban itu mengampuni hamba-hambanya melebihi kambing-kambing jumlah rambut-rambut dari kambing-kambingnya suku Kaleb yang mereka miliki. Betapa banyaknya yang diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Hanya saja ada beberapa orang yang mereka pada malam nisfu Sya'ban, walaupun Allah sudah menebar ampunannya, mengobral kasih sayangnya, tapi ada beberapa orang yang mereka tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Karenanya kita juga harus waspada, jangan-jangan kita termasuk dari orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan itu. Siapa mereka yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban? Disebutkan dalam sebuah hadis, yattali'ullahu ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li'ibadihi illa snaini musyahin wa qatilu nafsin. Pada malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni semua hamba-hambanya kecuali ada beberapa orang. Salah satu di antara orang-orang tersebut yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah musyahin, orang yang di dalam hatinya terdapat permusuhan, terdapat kebencian. Orang yang masih menyimpan permusuhan kepada sesama, baik kepada sahabatnya, baik kepada kerabatnya, baik kepada tetangganya, baik kepada gurunya, baik kepada muridnya, maka orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Karenanya, mumpung masih belum malam nisfu Sya'ban, saya atas nama pribadi sebagai apapun dan sebagai siapapun, saya minta maaf kepada kalian semua yang hadir di sini dan juga yang mendengarkan apa yang saya ucapkan pada saat ini. Saya minta maaf kepada kalian semua, dan seandainya kalian punya salah kepada saya, tanpa meminta maaf sudah saya maafkan kesalahan-kesalahan kalian. Karena orang yang masih menyimpan kebencian kepada sesama pada malam nisfu Sya'ban, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi sebagian orang ada yang sering kirim di WA, karena ini mau datang malam nisfu Sya'ban, saya minta maaf. Ya tidak apa-apa, tidak usah takut itu perbuatan yang salah, karena memang orang yang tidak mendapatkan ampunan itu orang yang menyimpan kebencian dan permusuhan kepada sesama. Karenanya terutama kepada keluarga, kepada orang tua, malam nisfu Sya'ban yang masih memungkinkan untuk minta maaf, ya minta maaf kepada kedua orang tua. Karena waktu itu malam nisfu Sya'ban Allah menebar ampunan dan kasih sayangnya kepada semua orang, dan bahkan saking banyaknya diibaratkan melebihi jumlah rambut yang dimiliki
oleh suku Kalab dari kambing-kambingnya. Itu yang pertama. Ada beberapa orang juga, salah satu di antara orang yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang membunuh orang lain. Insya Allah kita tidak termasuk dari golongan tersebut. Tapi yang pertama ini kita harus benar-benar waspada dan hati-hati. Kemudian ada juga termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban adalah musyrik, orang yang mensekutukan Allah, naudzubillah min dzalik. Ada juga orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Kadang-kadang orang sekarang gara-gara ada masalah sepele kepada keluarga, kepada kerabat sudah tidak saling sapa. Ini juga bagian dari memutus tali silaturahim. Tidak saling sapa, mau sesama keluarga, sesama kerabat, sesama sahabat, sama saja. Tidak saling sapa lebih dari 3 hari itu dosa. Tidak saling sapa lebih dari 3 hari itu dosa. Ketika memang tidak saling sapanya itu ada sesuatu yang bermasalah di dalam hatinya, karena ada unsur benci atau karena ada unsur permusuhan, tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau tidak saling sapanya itu ya karena memang tidak kenal, tidak akrab, ya wajar, tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada kebencian di dalam hatinya sendiri, tidak apa-apa, tidak saling sapa. Ya namanya tidak akrab, ya biasa kalau tidak nyapa itu. Yang penting dia tidak menyimpan kebencian kepada orang tersebut, ya tidak masalah. Yang tidak boleh itu tidak saling sapa, diem-dieman. Itu juga bagian dari memutus tali silaturahim. Kalau lebih dari 3 hari, maka itu tidak diperbolehkan. Kurang dari 3 hari masih boleh. Itu artinya kadang-kadang orang itu kan kesel, sakit hati itu. Untuk masa pemulihan hati yang sedang sakit itu ya maksimal 3 hari. Jangan lebih, masa sakit hati sampai setahun 2 tahun. Kamu itu harus benar-benar untuk menyehatkan hati kalian sendiri. Masa hati yang begitu mulia disakiti sendiri gara-gara sering memikirkan rasa sakit hati. Itu udah bagus. Apalagi pada malam nisfu Sya'ban itu orang yang menyimpan kebencian kepada sesama dan juga orang yang memutus tali silaturahim, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan qati'ur rahim mal'udun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim itu akan mendapatkan laknat dari Allah walaupun dia mati di tengah-tengah Ka'bah. Kurang mulia apa orang mati di tengah Ka'bah? Kita saja mungkin tidak bisa mati di tengah-tengah Ka'bah. Tapi kalau yang mati itu adalah orang yang memutus tali silaturahim, maka orang tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman 2021 seperti ini, tidak ada alasan untuk orang tidak bisa menyambung tali silaturahim. Ada HP. Misalkan karena alasan jauh di Jakarta atau di luar Jawa, ada HP, bisa WA, bisa Instagram, bisa Telegram, bisa Facebook, bisa Twitter, macam-macam cara untuk menyambung tali silaturahim. Kalau dulu mungkin wajar-wajar saja, tidak ada kabar, tidak ada apa, harus kirim surat, harus datang ke sana. Sekarang serba mudah sekarang ini. Karenanya biar kita tetap mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban, jangan sampai kita termasuk orang yang memutus tali silaturahim. Dan juga orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah akun liwalidayhi, orang yang menyakiti hati kedua orang tua. Karenanya alangkah baiknya sore atau setelah maghrib atau setelah isya datang kepada kedua orang tuanya, minta maaf, kemudian dicium tangannya, kemudian sambil minta maaf dari hati yang paling dalam, barangkali punya kesalahan. Bagaimanapun anak juga pasti punya kesalahan kepada kedua orang tua. Tapi orang tua ya seperti itu. Orang tua itu kadang-kadang kita menganggap seakan-akan tidak peduli, tapi tidak setidak pedulinya orang tua itu pasti masih sayang kepada anaknya. Bagaimanapun itu, senakal anaknya apapun nakalnya, orang tua itu masih punya kasih sayang kepada anaknya. Makanya jangan sampai kita pada malam nisfu Sya'ban
dikarenakan karena kita menyakiti hati kedua orang tua dan masih belum dimaafkan oleh orang tuanya, ya kita maafkan. Kita misalnya sebagai pelaku yang dimintai maaf oleh orang lain, ya kita juga harus berlapang dada untuk memaafkan. Jangan angkuh untuk tidak membuka pintu maaf kepada orang lain yang punya niatan baik untuk minta maaf. Allah saja sebesar apapun dosa hambanya, selama dosanya bukan syirik, Allah tetap mengampuni. Kita masih mau melangkahi Allah gitu, yang kadang-kadang sampai mengatakan sudah tidak ada pintu maaf yang terbuka untukmu. Ini kan juga termasuk kesombongan. Allah saja itu maha pemaaf, maha pengampun. Ya sudah, lupakan. Karena orang kalau terlalu lama menyimpan rasa sakit hati kepada orang lain, kasihan hatinya. Padahal besok pada hari kiamat, besok di akhirat itu, orang yang paling selamat itu adalah orang yang hatinya juga selamat dari berbagai penyakit. Salah satu penyakit yaitu menyimpan permusuhan. Disebutkan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat pada saat itu di hadapan Allah, tidak bermanfaat harta, juga anak, keluarga maupun apapun, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu bagaimana? Hati yang tidak berpenyakit. Penyakit salah satunya yaitu menyimpan permusuhan. Ya sudah, maafkan, sudah maafkan. Tidak ada manfaatnya orang tidak memaafkan orang lain, itu tidak ada manfaatnya. Sudah, maafkan. Tidak ada manfaatnya. Karena rata-rata penyakit dohir itu ditimbulkan dari penyakit batin. Karena tertekan, karena permusuhan, itu biasanya jadi penyakit dohir itu nanti. Rata-rata penyakit dohir itu ditimbulkan dari penyakit batin. Masa sampai bertahun-tahun saya tetap tidak bersikukuh untuk tidak memaafkan. Maafkan, sudah, maafkan. Karena memaafkan itu seakan-akan menurut kita itu bukan ibadah, tapi itu ibadah yang sangat besar sekali. Dan bahkan pernah saya ceritakan dulu pada pertemuan sebelumnya, ada seorang sahabat yang kata Rasulullah akan datang seorang sahabat yang menjadi calon penghuni surga. Akhirnya jarak beberapa saat datanglah seorang sahabat yang biasa-biasa saja. Tidak kemudian sahabat yang terkenal atau sahabat yang viral, tidak, orangnya biasa-biasa. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang lain yang penasaran, ini rahasianya apa ini sahabat ini kok bisa sampai disebut Rasulullah sebagai orang calon penghuni surga. Akhirnya sahabat ini minta izin untuk menginap di rumahnya, menginap selama 3 hari 3 malam. Dilihatlah sahabat ini yang kata Rasulullah calon penghuni surga ini ibadahnya biasa-biasa. Sholat fardu ya sama kayak dia. Malamnya juga tidak bangun, tidur, tidak sholat tahajud, juga tidak puasa sunnah Senin Kamis. Kata sahabat ini kok tidak ada yang istimewa. Kata Rasulullah calon penghuni surga. Sehingga sebelum pamitan, sahabat ini memberanikan diri untuk bertanya, kamu itu sebenarnya punya amalan apa sehingga Rasulullah sampai menyebutmu calon penghuni surga? Ya seperti yang kamu lihat, amal saya seperti ini, biasa-biasa. Ya cuma sholat fardu, paling cukup cuma sholat qobliyah ba'diyah, tidak lebih. Tidak pernah sholat hajat, sholat ini, sholat itu, tidak. Tapi mungkin ada satu hal yang mungkin kamu tidak bisa melihat, karena ini urusan hati. Apa itu satu hal itu? Satu hal itu sebelum tidur, saya niat di dalam hati saya, nanti orang yang pernah berbuat salah kepada saya semuanya aku maafkan. Ini kan satu kondisi hati yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Semua yang pernah berbuat salah kepada saya bangun dalam keadaan tidak menyimpan kebencian kepada siapapun. Ya sebab itulah mungkin Rasulullah menunjuk aku sebagai orang yang dikatakan calon penghuni surga. Jadi amalan hati itu lebih tinggi nilainya dibanding amalan zahir. Jadi jangan menilai orang itu sering pegang tasbih, sering zikir, kemudian dia yang paling mulia. Bisa jadi orang yang
seakan-akan kelihatan biasa-biasa, jarang ibadah-ibadah sunnah, tapi dia menjaga hatinya. Bahkan para wali itu diangkat menjadi wali bukan karena banyaknya sholat sunnah, banyaknya puasa, tapi karena bisalamatis sodri, karena ini menjaga hati. Orang itu kalau sudah hatinya dijaga, kadang-kadang ibadahnya biasa-biasa. Kayak seperti ini nih. Kalian kan tidak bisa lihat satu sama lain, dia itu hatinya seperti apa kondisinya, coraknya bagaimana. Mungkin ibadahnya bisa jadi sama, semuanya sholat duha, semuanya sholat qobliyah ba'diyah, tapi bisa jadi ada satu orang yang memiliki keistimewaan yang luar biasa karena dia menjaga hatinya dari permusuhan. Udah, makanya sudah maafkan, enggak usah diingat-ingat kesalahan orang lain itu. Sudah maafkan. Yang perlu diingat dari orang lain itu kebaikannya. Kebaikan orang lain ingat. Kebaikan diri sendiri lupakan. Kesalahan orang lain lupakan. Karena kalau mengingat kebaikan diri sendiri nanti akan timbul rasa sombong dan juga nanti kalau istilah ininya Al-Qur'annya al-manni wal adza, mengungkit-ungkit. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain jangan diingat-ingat, karena nanti akan timbul bil manni wal adza, mengungkit-ungkit kebaikan. Contohnya gimana? Kita nolong orang lain, ya sudah lupakan. Kalau tetap diingat-ingat, suatu saat orang yang kita tolong itu butuh kepada kita, kemudian kita juga suatu saat butuh kepada dia, pas dia tidak memberikan pertolongan kepada kita, pasti kita nanti akan timbul, apa kamu tidak ingat dulu pernah saya tolong? Itu nanti justru kebaikan kita hilang semua pahalanya. Itu termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua atau orang yang menyakiti kedua orang tua. Kemudian juga musbil itu orang yang memanjangkan sarungnya di bawah mata kaki. Ini khusus laki-laki nih. Kalau perempuan ya harus di bawah mata kaki. Jadi pakai sarung itu yang bagus di atas mata kaki. Karena memang ada satu hadis yang menyebutkan sesuatu pakaian yang di bawah mata kaki fahuwa finnar, maka dia tempatnya di neraka jika memang ada niat sombong. Ini alasannya karena sombong. Bagaimana kalau sarungnya di bawah mata kaki tapi tidak niat sombong? Ya tidak apa-apa. Tapi saya itu ngambil yang hati-hati. Saya kalau pakai sarung pasti di atas mata kaki, karena takut masuk hadis yang tadi itu, ma'asfala alal ka'ab fahuwa finnar. Sesuatu yang di bawah mata kaki maka dia berhak untuk masuk neraka. Saya kalau pakai sarung di atas mata kaki. Dulu awalnya saya itu suka pakai sarung di bawah mata kaki. Tapi kalau sekarang ya lebih baik di atas mata kaki. Saya salut sama orang-orang Salafi Wahabi. Pakai ininya pasti di atas mata kaki. Mau sarung, mau celana. Jadi Salafi Wahabi itu ya tidak pas langsung 100% kita anti, ya tidak. Ada beberapa hal yang kita juga harus banyak belajar kepada mereka. Salah satu dari cara berpakaian, terutama laki-laki. Tapi kalau saya pakai celana, ya karena rata-rata celananya di bawah mata kaki, ya tidak langsung di atas mata kaki, ya lucu nanti. Tapi kalau pakai sarung saya pasti di atas mata kaki. Ya lucu, apalagi sudah celananya panjang, pas di tekuk-tekuk itu ya lucu nanti, jadi guru kayak gitu. Yang penting intinya itu ada niat sombong. Kalau tidak ada niat sombong walaupun di bawah mata kaki ya tidak apa-apa. Apalagi di atas mata kaki dan tidak ada niat sombong, itu lebih bagus lagi. Itu ada beberapa hal dan ada beberapa orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban. Termasuk juga orang yang membiasakan minum minuman keras, termasuk juga orang yang mengadu domba, itu juga tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Termasuk juga orang yang berzina,
Ada beberapa orang yang saya sebutkan tadi, semuanya tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban. Bagaimana caranya agar mendapatkan ampunan? Ya gampang. Kalau misalnya yang kayak tadi itu, yang pertama tadi, musyahin, orang yang menyimpan permusuhan, ya sudah hilangkan permusuhannya. Kalau misalkan dia termasuk orang yang musbil, orang yang memanjangkan sarung atau pakaiannya di bawah mata kaki karena dia sombong, ya sudah, berhentikan itu kebiasaan seperti itu biar mendapatkan ampunan. Kalau dia orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya, ya sudah minta maaf biar mendapatkan ampunan. Kalau dia orang yang memutus tali silaturahim, ya sambung tali silaturahimnya. Kalau dia orang yang mengadu domba, ya sudah minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau dia orang berzina, ya dia taubat kepada Allah. Biar pada malam nisfu Sya'ban ini kita memang mendapatkan jatah ampunan dari Allah. Masa Allah mengobrol ampunannya sebanyak itu kita tidak mendapatkan jatah? Kan kasihan. Padahal dosa kita bukan sedikit, dosa kita banyak.